Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik an nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah azakumullah, kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat Islam. Kita diberikan hidayah dari Islam, dan nikmat yang paling besar juga diberikan kita oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Saya akan lanjutkan tentang pembahasan kita tentang keutamaan ilmu atas harta yang sudah kita bahas sampai poin yang ke-7. Sekarang saya akan lanjutkan poin yang ke-8. Sesungguhnya mencintai ilmu dan mencarinya adalah akar seluruh ketaatan, sedangkan mencintai harta dan dunia adalah akar berbagai kesalahan. Mencintai ilmu dan mencari ilmu itu, maksudnya ilmu syar'i, adalah akar seluruh ketaatan, sedangkan mencintai harta dan dunia adalah akar berbagai kesalahan. Ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Beliau menyebutkan bahwa hubbud dunya ra'sul khataya. Hubbud dunya, cinta dunia, merupakan sumber semua dosa, semua kesalahan dengan sebab cinta kepada dunia. Itu beliau bawakan dari perkataan para ulama, dan beliau menyebutkan kemudian merinci dalam kitabnya itu, dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Kenapa? Bahwa cinta dunia itu merupakan pokok atau sumber semua dosa dan kesalahan. Beliau rinci di situ. Makanya kita mencintai ilmu, mencari ilmu syar'i, akar seluruh ketaatan. Karena dengan kita belajar ilmu syar'i, mencintai ilmu syar'i, kita memahaminya dengan pemahaman yang benar, dan kita mengamalkannya, sumber ketaatan. Dengan kita belajar ilmu syar'i, kita akan taat kepada Allah. Dengan kita belajar ilmu syar'i, kita akan melaksanakan salat yang benar. Dengan kita belajar ilmu syar'i, kita akan menjadi orang yang dermawan. Dengan kita belajar ilmu syar'i, kita akan berbuat baik pada orang tua. Dengan kita belajar ilmu syar'i, kita tidak akan mengganggu tetangga kita, karena kita tahu tidak boleh dalam Islam. Jadi akar semua ketaatan dengan kita belajar ilmu syar'i. Maka kita belajar ini dengan niat yang ikhlas karena Allah, dan sungguh-sungguh kita belajar sehingga ilmu itu bermanfaat seperti yang kita minta setiap hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang terima. Yang ke-9, sesungguhnya orang berilmu mengajak manusia kepada Allah dengan ilmunya dan akhlaknya, sedangkan orang kaya mengajak manusia ke neraka dengan harta dan sikapnya. Orang berilmu yang jelas dia bermanfaat ilmunya, dia takut kepada Allah. Sebab orang-orang berilmu itu mestinya tambah ilmunya, dia tambah takut kepada Allah. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran di dalam surah Fatir di ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah para ulama, orang-orang yang berilmu dengan ilmu yang benar, yang dia kaji dari Quran dan Sunnah menurut para sahabat. Bertambah ilmunya, bertambah takutnya dia. Maka orang-orang berilmu ini mengajak manusia kepada Allah dengan ilmunya, mengajak manusia dengan akhlaknya. Sedangkan orang kaya mengajak manusia ke neraka dengan hartanya dan sikapnya. Karena orang-orang kaya itu dia menghamburkan hartanya, dia berbangga dengan hartanya, dia sombong dengan hartanya, dan dia melewati batas dengan hartanya. Makanya dia mengajak manusia ke neraka dengan harta dan sikapnya. Yang ke-10, sesungguhnya yang dihasilkan dengan kekayaan harta adalah kelezatan binatang. Jika pemiliknya mencari kelezatan dengan mengumpulkannya, itulah kelezatan ilusi. Jika pemiliknya mengumpulkan dengan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya, itulah kelezatan binatang. Sedangkan kelezatan ilmu adalah kelezatan akal plus rohani,
yang mirip dengan kelezatan para malaikat dan kegembiraan mereka. Di antara kedua kelezatan tersebut, kelezatan harta dan ilmu, terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Artinya kelezatan ilmu, kelezatan yang hakiki. Itu juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Kelezatan ilmu ini kelezatan yang hakiki. Ada orang mempunyai kelezatan, kenikmatan atau bahagia dengan yang ada pada dirinya. Orang bahagia dengan apa yang ada dirinya. Seperti apa? Diberikan mata yang sempurna, diberikan pendengaran yang sempurna, diberikan tangan, kaki yang sempurna oleh Allah Taala. Ini juga kenikmatan, kelezatan dan kebahagiaan. Tapi ini akan hilang yang seperti ini. Akan hilang. Sebab manusia juga akan mengalami penyakit atau juga yang lainnya yang membuat berkurang kelezatan dan kenikmatan ini. Yang datang dari ini. Yang kedua, kelezatan kenikmatan yang sifatnya dari luar, seperti apa? Harta, kedudukan, jabatan, kendaraan dan yang lainnya. Ini pun akan hilang. Yang kedua. Yang ketiga, yang hakiki kelezatan ilmu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kenapa? Itulah kebahagiaan hati yang hakiki. Dengan dia belajar agama ini, dia membuka ayat Al-Quran, dia membuka tafsirnya, dia memahami dengan pemahaman yang benar, dia baca hadis Nabi yang sahih, dipahami dengan pemahaman yang benar, kemudian dia mengamalkannya, dia mendapatkan kenikmatan. Kalau kita ingin tahu orang yang paling bahagia di muka bumi, ya para anbiya wa rasul alaihi wasallam, para nabi dan rasul. Yang kedua, para sahabat, lihat kehidupan mereka pas-pasan apa adanya, tapi mereka bahagia. Dengan mereka terus menuntut ilmu syar'i. Setelah wafatnya Rasulullah, mereka mendatangi para sahabat yang berilmu. Begitu juga para tabi'in mendatangi para sahabat. Mereka terus nggak pernah berhenti untuk menuntut ilmu syar'i. Bahagia mereka. Makanya kita bisa lihat bagaimana para ulama terdahulu, mereka bisa hafal ratusan ribu hadis dengan sanadnya. Mereka membaca kitab berulang-ulang. Mereka hafal Quran, hafal hadis, karena nikmat yang luar biasa. Kenikmatan ini kenikmatan yang hakiki. Berbeda dengan kenikmatan orang-orang yang kaya. Karena mereka nikmati di hartanya dan segala macam seperti binatang. Seperti binatang. Mereka menikmati begitu dengan foya-foya, dengan menghamburkan hartanya, dengan tertawa terbahak-bahak. Kesenangan yang semu, sementara aja. Tapi beda dengan kenikmatan ilmu. Kenikmatan iman, bertambah ilmunya, bertambah imannya, itu bahagia dia. Meskipun dia orang yang paling fakir di muka bumi ini, yang paling miskin, tapi dia bahagia dengan ilmunya. Kemudian yang ke-11, sesungguhnya harta akan membawa manusia kepada sikap tindakan sewenang-wenang dan sombong, sedangkan ilmu mengajak manusia kepada sikap tawadhu dan beribadah semata-mata hanya kepada Allah. Harta membawa kepada sifat raja-raja, sedangkan ilmu membawa manusia kepada sifat para hamba Allah SWT. Jadi harta akan membawa manusia kepada sikap tindakan sewenang-wenang. Seperti Allah menyebutkan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia ini melewati batas ketika dia merasa bahwa dia sudah punya harta. Allah sebutkan di dalam surah Al-Alaq. Dan bisa lihat dalam surah Al-Alaq bahwa Allah menyebutkan tentang manusia bahwa mereka ini melewati batas. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Dalam surah Al-Alaq ayat 6 dan 7. Tidak sekali-kali sesungguhnya manusia itu sungguh-sungguh melewati batas. Kenapa? Karena melihat dirinya bahwa dia sudah kaya. Dia sudah punya harta yang banyak. Maka dia sombong. Dan dia bertindak sewenang-wenang. Berbeda dengan ilmu syar'i. Semakin orang itu tambah ilmunya, tambah ilmu yang bermanfaat, tambah tawadhu dia. Tambah rendah hatinya, tidak sombong. Makanya harta membawa manusia kepada sifat raja-raja, sedangkan ilmu membawa manusia kepada sifat para hamba Allah. Yang ke-12, nilai orang kaya berada pada hartanya, sedangkan nilai orang berilmu berada pada ilmunya. Orang kaya bergantung kepada hartanya. Apabila berkurang habis hartanya, maka ia tidak memiliki nilai, tidak berharga, dan tidak dihormati. Sedangkan orang berilmu senantiasa dimuliakan, bahkan selama dia belajar akan terus bertambah ilmu dan nilainya. Jadi yang ke-12,
nilai orang kaya pada hartanya. Sedangkan nilai orang berilmu pada ilmunya. Kalau orang kaya bergantung pada hartanya. Kalau dia nggak punya jabatan, nggak punya kedudukan, atau dia sudah pensiun, atau dia purnawirawan, atau dia sudah habis hartanya, bangkrut dari usahanya, orang nggak dinilai lagi. Orang tidak akan menghormati dia lagi, nggak akan menghormati dia lagi. Beda dengan orang berilmu. Meskipun dia cacat, meskipun dia fakir, tapi dia punya ilmu yang bermanfaat, diamalkan, dia dakwakan, maka tetap dia dimuliakan oleh Allah SWT dan dimuliakan oleh manusia. Ya, sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum Nabi Muhammadin wa ala washabbihi ajma'in wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin.